Nah, dengan kondisi birokrasi seperti ini, Jakarta bukannya semakin maju, malah dibuat semakin mundur oleh seorang Anies Baswedan. Sudahlah kelebihan bayar, kelebihan klaim, dan sekarang ini kelebihan syarat administrasi. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Melihat kondisi ibu kota Jakarta saat ini, saya kok jadi teringat dulu ada yang pernah mengatakan bahwasanya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ya, kalimat itu dilontarkan oleh Anies Baswedan untuk menyindir Ahok saat orasi di depan Rizik Syihab pada saat itu. Dan sekarang banyak yang baru sadar ternyata yang membuat Jakarta fatal itu ya karena ulah dari Anies Baswedan sendiri. Ya benar kan? Lah bagaimana tidak fatal ya? Coba bayangkan, di saat tingkat angka kemiskinan warga DKI Jakarta semakin meningkat, ternyata dari laporan LHKPN yang ada, diketahui bahwa kekayaan Anies Baswedan ini meningkat hingga 2 kali lipat. Lah ini gimana ceritanya ya? Di saat lagi pandemi, warganya ini semakin banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi gubernurnya ini justru semakin menambah kekayaan. Diketahui bahwa pada tahun 2017, kekayaan Anies Baswedan ini sebesar 5,6 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2020 ini meningkat menjadi 10,9 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya, jadi sebenarnya yang bahagia ini warganya atau gubernurnya? Melihat kondisi seperti ini ya, saya jadi teringat dulu Anies Baswedan ini sempat bertekad, katanya kebahagiaan warga Jakarta merupakan tujuan yang ingin dia kerjakan jika menjabat sebagai gubernur DKI. Lah sekarang ini apa? Faktanya, yang bahagia kan bukan warga DKI Jakarta, tapi ya dia sendiri, ya kan? Nah, kalau sudah begini, berarti yang susah ini siapa? Ya warganya lah. Terus yang bahagia siapa? Ya gubernurnya lah, iya kan? Ya, tapi memang benar juga sih, kata Anies Baswedan bahwasanya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Memang sih, awalnya kalimat itu untuk menyindir Ahok. Tapi sekarang justru kata-kata itu menjadi bumerang dan berakibat fatal bagi diri Anies Baswedan sendiri. Lah gimana tidak fatal ya? Sudahlah warga DKI ini ditipu mimpi punya rumah DP 0 rupiah. Bahkan bukan hanya ditipu, tetapi program rumah DP 0 rupiah itu juga telah dikorupsi berjamaah oleh anak buah Anies Baswedan. Dan tidak menuntut kemungkinan ada dugaan kuat keterlibatan Anies Baswedan dalam pusaran kasus korupsi lahan DP 0 rupiah yang menjadi program andalannya saat kampanye Pilkada 2017 lalu. Nah, belum lagi soal kasus kelebihan bayar yang masih saja terus terjadi. Kemudian belum lagi soal kasus Formula E yang hingga menelan anggaran hingga triliunan rupiah. Bahkan kemarin ini ketika Anies Baswedan ditanya wartawan soal Formula E, dia ini cuma melengos dan menghindar. Ya gimana tidak menghindar? Lawang dia sendiri ini tidak tahu apa yang mau dikerjakan itu. Ya menurut saya semua ini jelas menunjukkan bahwasanya Jakarta ini telah mengambil keputusan yang fatal. Dan kata-kata Anies Baswedan itu memang terbukti untuk dirinya sendiri. Ya tapi kalau boleh ngasih saran ya, mungkin sudah saatnya Anies Baswedan ini harus merevisi slogan kampanye dia dulu. Yang katanya, maju kotanya, bahagia warganya. Nah kenapa saya katakan slogan itu harus direvisi? Lah kalau melihat fakta sekarang ini ya, warga DKI Jakarta mana yang hidupnya ini bahagia? Lawang janji kampanye saja, ini banyak yang tidak ditepati oleh Anies Baswedan. Janji katanya tidak menggusur, ternyata tetap saja dia ini menggusur. Kemudian janji katanya akan membangun rumah tapak untuk warga miskin. Tapi sampai sekarang ini, itu juga belum terrealisasi. Terus janji katanya mau mengatasi persoalan banjir. Tapi faktanya apa? Banjir di DKI Jakarta ini malah semakin parah. Dan lagi-lagi apa? Pemerintah pusat ini harus turun tangan untuk mengurusi persoalan banjir di DKI Jakarta. Dan asal tahu saja, baru-baru ini Presiden Jokowi juga telah mengumumkan bahwa pada bulan November nanti akan ada 2 bendungan yang akan diresmikan untuk menangkal banjir di DKI Jakarta. Yang pertama, ini adalah Bendungan Sukamahi. Dan yang kedua, ini adalah Bendungan Ciawi di Jawa Barat sana.
Nah, jadi siap-siap saja, saya cuma mau mengingatkan sejak awal bahwasanya jangan sampai jika nanti ketika banjir di DKI Jakarta ini berkurang, tiba-tiba ini ada yang sok menjadi pahlawan kesiangan mengklaim bahwasanya itu semuanya adalah hasil kerja nyatanya. Mengaku bahwa dialah yang mengatasi persoalan banjir di DKI Jakarta. Ya semua juga sudah tahu kan gimana akal bulu seorang Anies Baswedan. Kalau persoalan prestasi, biasanya dialah yang paling terdepan memberikan pengumuman. Tapi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, dia juga yang paling cepat untuk menghindar. Tapi jujur saja ya, kalau bicara persoalan keruwetan di DKI Jakarta, ini kan bukan cuma masalah banjir. Tapi ada juga persoalan birokrasi dan pengurusan administrasi. Yang mana ini dulunya sudah membaik. Tapi sekarang ini justru menjadi semakin ruwet di tangan Anies Baswedan. Sekedar info saja, baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Pak Tito Karnavian menemukan ada syarat tambahan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan di DKI Jakarta. Gimana? Luar biasa bukan? Bukan hanya soal bayar-membayar saja yang sering ini kelebihan. Tapi urusan syarat administrasi ini juga dibuat kelebihan oleh Anies Baswedan. Nah, dengan kondisi birokrasi seperti ini, Jakarta bukannya semakin maju, malah dibuat semakin mundur oleh seorang Anies Baswedan. Sudahlah kelebihan bayar, kelebihan klaim, dan sekarang ini kelebihan syarat administrasi. Ampun dah pokoknya. Nah, jadi saya mau jelaskan, masalah kelebihan syarat pengurusan administrasi dokumen kependudukan tersebut, ini kemarin diketahui oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri setelah pihaknya ini mengirim tim dengan menyamar ke 9 kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, dari situ diketahui ternyata masih banyak sekali anak buah Anies Baswedan ini yang suka menambah-nambah segudang syarat untuk mengurus dokumen kependudukan. Bayangkan, lah kalau begini, ini kan jelas-jelas menyusahkan masyarakat. Jadi masyarakat mana yang bahagia di bawah kepemimpinan Anies Baswedan? Coba jelaskan. Masyarakat mana? Paling yang bahagia itu ya kroni-kroninya Anies Baswedan lah. Nah jujur ya, dulu persoalan seperti ini bisa beres di era Gubernur Ahok. Tapi sekarang apa? Jakarta justru kembali ke zaman jahiliyah. Ya tapi beruntung juga kejadian ini kemudian dibongkar oleh anak buah Mendagri yang menyamar itu. Jadi persoalan ini bisa langsung ditegur dan diperbaiki. Dan baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta pun ini kelabakan merespon temuan pihak dari Mendagri soal ini. Nah, coba bayangkan, hal semacam ini saja harus pemerintah pusat yang turun tangan untuk mengatasinya. Sampai-sampai harus menyamar dan segala macam. Jadi pertanyaan saya, Anies Baswedan ini kerjanya apa? Jujur ya, kalau dibandingkan di era Ahok, ya jauh lah. Di era Ahok, ngurus administrasi kependudukan paling cuma 1 jam selesai. Ahok juga sering melakukan sidak ke anak buahnya. Nah, dengan kejadian ini, maka semakin jelas bahwasannya menunjukkan Anies Baswedan ini memang tidak becus dalam urusan bekerja. Tapi dia ini hanya ahli dalam menata kata-kata. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya sih terus jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.